Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya. Eh, Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Pisces ya. Kabarmu di pagi hari ini, apa yang sedang kamu rasakan ya? Udah seminggu Pisces. Apakah ada sesuatu hal yang terjadi? Sepertinya ini masih ada energi tentang merindukan seseorang gitu ya, mungkin tentang kasih sayang yang begitu sempurna ya. Oke. Wow. Oke. Ini ada kartu tentang sebuah perjuangan ya. Siapa yang sedang ingin kau perjuangkan di sini ya? Ada perjuangan. Ada hal ya, ada hal yang membuat kalian merasa ketika seseorang yang kalian fokuskan di sini ini sangat istimewa ya dalam hidupmu ya. Oke. Di sini hadir the lovers ya, the lovers gitu. Mungkin kalian di sini terhubung ya satu sama lain. Terhubung karena mungkin ada kedekatan yang khusus ya, kedekatan yang khusus dalam arti kalian sama-sama punya perasaan yang sama gitu ya, atau twin flame, atau mungkin bisa jadi kalian di sini ya saling memahami satu sama lain ya, saling menerima kekurangan masing-masing mungkin di sini. Jadi udah tahu gitu ya bentukannya perasaan seseorang di luar sana yang mencintaimu, ataupun dirimu juga yang mencintai seseorang tersebut juga sudah sangat mengenal cukup lama mungkin ya. Jadi ada keterikatan, terhubung gitu ya, energi yang positif dan negatif itu bertukar terus ya, hadir dan muncul atau keluar masuk melalui energimu gitu ya. Ada alam semesta di sini yang menggambarkan bahwa kalian selalu merasa dekat satu sama lain seperti itu ya. Oke. Di sini tuh kalian merasa ini masih belum bisa berpindah ke lain hati mungkin ya. Gitu, masih fokus dengan apa yang ada di hati kalian sekarang gitu. Ada energi yang masih belum bisa beralih gitu ya ke satu seseorang di sini gitu. Kita lanjutkan lagi ya, kenapa gitu Pisces masih ada di hubungan yang di sini sangat membuatmu lelah gitu ya, dan membuatmu di sini masih ada keterhubungan satu sama lain ya. Oke. Di sini ada hal ya, ketika kalian munculnya the high priestess, artinya kalian sudah bangkit gitu ya dari rasa yang kurang begitu nyaman, karena banyak hal-hal yang terjadi membuat kalian itu banyak berdoa ya, banyak meminta kepada Tuhan gitu, apa yang sebetulnya kalian harapkan, apa yang kalian inginkan gitu ya. Ketika the high priestess bicara tentang ketegasan gitu ya, bahwa hitam dan putih, baik dan buruk ya, yang hadir ke dalam kehidupan kita, apapun itu hal-hal ataupun hal yang terbaik dan yang terburuk, itu membuat kalian lebih bisa mengatasi problematika jiwa. Karena panca indera itu tidak bisa berbohong ya. Misalnya cantik, ganteng gitu ya, good looking, masa depannya bagus gitu ya. Tapi apakah hati ini bisa mengatasi tentang panca indera tersebut? Karena banyak orang di sini gitu ya yang menarik, yang membuatmu merasa suka gitu. Apakah dalam hatimu gitu, hatimu bisa mengatakan bahwa orang ini yang terbaik untukmu?
mungkin perlu waktu ya gitu. Ataupun ada orang yang baik, yang sayang kepadamu, belum tentu juga ya ini yang terbaik untukmu. Nah, perjalanan tentang cinta dan spiritual adalah sesuatu yang sangat dekat ya. Mana yang membuat semua ini lebih baik, itu yang paling penting. Karena ketika kita dekat dengan seseorang, apakah seseorang itu membawa perubahan yang baik? Tidak. Misalnya dalam segi pembelajaran hidup, dalam segi finansial, dalam segi tatanan cara kalian bergaul, bagaimana cara kalian untuk mendekatkan diri kepada ilahiyah, ada enggak potensi-potensi itu yang masuk ke dalam kehidupan kita? Karena jujur aja ya, kita bertemu dengan orang yang sulit memahami, kita juga akan sulit memahami. Ketemu dengan orang-orang yang selalu berduniawi gitu ya, fantasi tentang dunia, dia akan penuh dengan fantasi dunia. Kita ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang soleh gitu ya, pasti ada bedanya, ada pengaruh yang positif juga terhadap hidup kita. Berarti sebuah energi itu mempengaruhi dalam jiwa seseorang. Oke. Nah, di sini ada third party ya. Mungkin ada seseorang di sini yang mencintaimu gitu, ataupun siapapun itu, orang yang mungkin di sini masih suka bercabang gitu. Ada mungkin di sini ada orang yang menyukaimu di sini yang masih suka berselingkuh di sini ya. Mungkin menghadirkan orang lain selain daripada dirimu ya gitu. Di sini kalian mulai memberi ruang kepada mereka dan memberi ruang kepada dirimu. Oke, silakan kalau memang itu pilihanmu gitu, seperti itu. Aku tahu kok ya, itu adalah kebiasaanmu dan sulit gitu ya untuk memberikan satu teguran kepada seseorang yang di sini masih belum bisa lepas dari ikatan-ikatan yang tidak berstatus lah ya gitu ya. Mereka ada orang-orang yang biasa-biasa aja kalau nggak punya status, toh nanti juga punya yang lain biasa aja gitu. Mungkin ada di sini ya, yang menyukaimu adalah orang-orang yang seperti itu gitu. Ataupun mungkin kalian pernah menyukai orang tersebut, dan di sini ada sesuatu hal bahwa ini itu yang datang kepada kehidupanmu hanya ingin menggoda ya, hanya ingin menggoda dirimu gitu ya. Mungkin ada kelebihan-kelebihan dirimu yang disukai oleh mereka gitu. Mungkin kalian juga saling suka. Nah, di situ ya. Oke. Dan ini hanya sementara itu. Hanya ada di saat kalian lagi memang pengen happy. Dan ketika misalnya kalian ada masalah, dia pergi dan mencari kebahagiaan yang lain. Nah. Oke. Di sini ada sesuatu hal dan menurutmu ini harus sudah selesai, ya. Menurutmu ini harus sudah selesai. Kenapa harus sudah selesai? Ya, kamu minta keadilan, gitu ya. Mungkin ada seseorang di sini yang kalian sukai, gitu ya, kalian cintai di sini, ingin dia berubah, gitu, ingin dia berubah, gitu. Karena mungkin kalian udah lama ya berhubungan dengan orang yang jiwanya bebas, gitu, yang dia biasa kalau ganti-ganti, gitu ya, ganti-ganti pasangan. Mungkin kalian udah tahu siapa dia kayak gimana, gitu ya. Mungkin karena kalian terlalu cinta sama dia gitu. Kalian ingin dia menyelesaikan kehidupannya kayak gitu. Mungkin di sini kalian ingin mewujudkan perasaan dirimu gitu untuk membawa dia ke dalam jenjang kebahagiaan kayak gitu. Ya. Gitu. Nah, kalian menyadari bahwa orang tersebut sulit gitu ya untuk bisa berubah, karena memang ini sudah jadi dunianya gitu. Udah biasa juga, misalnya tanpa kalian udah dia udah biasa ya, dia akan cari frekuensi yang sama. Kalau misalnya frekuensi kalian adalah tentang hiburan, tentang kebahagiaan, kamu akan berfrekuensi dengan dia. Ketika kamu mengatakan sesuatu hal tentang perbaikan dalam hidupmu, kalian akan datang perbaikan juga di sini. Orang-orang yang melakukan perbaikan juga. Di sini ada the tower gitu. Mungkin orang tersebut sudah banyak
menyakitimu di sini dan kamu ingin keadilan gitu. Kamu selalu selesai, aku juga ingin selesai gitu ya. Akhirnya mungkin seiring berjalannya waktu ya, orang tersebut yang kalian sayangi di sini mungkin menjauh ya, dan kalian lelah di sini. Sulit untuk sulit untuk diberikan satu dorongan yang positif karena dia udah seperti itu dunianya gitu ya. Secinta-cintanya kalian sama dia karena emang dianya udah kayak gitu ya, udah biasa mengkhianati, dan dihianati udah biasa gitu, udah survive gitu. Jadi mungkin dia merasa tanpamu juga dia udah banyak orang yang suka gitu, untuk apa gitu harus mau sama kamu kayak gitu ya. Nah di sini juga tiba-tiba dirimu tuh merasa ada ketakutan di sini ya, ketakutan ya. Ada rasa cemburu, mungkin ada rasa kesal pasti ya, karena mungkin orang tersebut tidak pernah bisa berubah gitu. Yang mana cintanya gitu, sedangkan kalian di sini amat ingin serius sama dia gitu ya. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu gitu, kehancuran membuatmu berpikir gitu. Bagaimana selanjutnya? Apakah akan seperti ini terus? Ya kan? Sedangkan waktu berlalu begitu cepat ya di sini. Oke, ada hal di sini yang selain daripada seseorang tersebut, di sini ada bagaimananya caranya untuk memperbaiki situasi mungkin pekerjaanmu ya. Dirimu lebih banyak sendiri sekarang karena kalian juga sudah tahu mana yang baik dan buruk ya, mana orang yang bisa diperjuangkan, yang mau sama-sama berjuang, atau cuman berjuang pada saat kalian lagi terlihat glowing, lagi terlihat kalian bersinar gitu ya. Di sini ada tentang perubahan ya, bagaimana caranya supaya hal ini tuh bisa lebih baik lagi gitu. Karena ketika orang yang kalian perjuangkan lebih memperjuangkan orang lain, di sini akhirnya kalian kembali ke dalam diri kalian dan mencoba menangani segala hal yang ada di dalam kehidupanmu ini, agar segala sesuatu yang ada ini bisa bertahan dan bisa membawa kebahagiaan untuk dirimu sendiri ya. Oke, karena ada tentang spiritual yang bangkit gitu atas kejadian-kejadian yang telah dilalui. Ada kehancuran, ada ketakutan yang menyerang terus-terusan ya, besar-besaran menyerang kehidupanmu. Akhirnya kalian bisa berpikir ya, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Bantu diri sendiri dulu untuk bangkit ya. Biarkan orang-orang yang sulit untuk kalian sayangi, bangkitkan dirimu, sayangi dirimu gitu ya. Itu adalah hal yang paling penting dalam hidupmu gitu ya. Urusan kalian masih mencintai dia, someday mungkin bisa bertemu dengan versi-versi dia yang baru kayak gitu ya. Karena ketika kita sedang dalam keadaan lelah gitu ya, kita tidak bisa gitu memaksakan keinginan seseorang di sini yang bahagia dengan orang lain, dengan teman-temannya, sementara kita ingin perhatian dia, nggak bisa ya. Itu seperti misalnya ada anak kecil yang lagi main di pinggir lautan, semakin bahagia di laut itu, terus kamu nyuruh dia untuk pulang gitu, nggak susah ya, gitu. Karena laut itu sesuatu yang asik ya. Semakin lama gitu ya, semakin seneng. Nah, kamu udah tahu gitu kan akibatnya apa. Kamu nggak mau terbawa hanyut oleh arusnya, kamu mundur dan memperbaiki diri. Seperti itu ceritanya ya. Nah, di sini entah siapa gitu ya yang ingin mengungkapkan perasaannya kepada kalian, ataupun kalian di sini ingin mengungkapkan perasaan terhadap seseorang mungkin ya. Ada yang ingin kalian ajak untuk bersama dalam hidup berbahagia di sini dalam ikatan yang suci dalam rumah tangga ya, dalam harigai suci rumah tangga di sini ya. Nah, kalian itu udah pengen selesai ya, udah pengen istirahat, udah nggak mau lagi capek-capek gitu ya mengikuti sesuatu yang belum tentu juga gitu bermanfaat gitu ya. Kalian udah ingin selesai ya, ingin selesai gitu. Ataupun di sini ada yang sudah mengakhiri pernikahannya di sini ya, karena orang yang kalian cintai di sini ya sebagai pasangan hidupmu, dia menduakan cintamu dengan orang yang baru. Dan kalian ingin selesai dan ingin menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya, ingin mencapai suatu
kebahagiaan hidup ya, sebuah derajat yang mungkin kalian ingin capai di sini. Ada tentang perbaikan-perbaikan dalam segala segi di sini. Gitu. Ini ada yang udah ketahuan, udah mungkin rumah tangganya sudah selesai gitu ya. Dan kalian membebaskan seseorang tersebut untuk memilih jalan hidupnya, dan kalian pun bebas memilih jalan hidupmu sendiri kayak gitu. Ini ada yang sudah menikah ataupun yang masih dalam hubungan asmara. Seperti itu. Saking sakitnya kalian mencari pendekatan tentang spiritual, dan di situ kalian bangkit mencari arti dari kehidupan ini. Ya. Gitu. Mungkin ada di mana kalian belum seimbang gitu ya. Gitu. Kalian tidak bisa mengatasi semua gitu ya. Dan memilih untuk sendiri gitu. Ya, mungkin rasa sakit yang diterima cukup banyak ya dari pengkhianatan orang-orang yang pernah kalian bela-belain, nah gitu, pernah kalian perjuangkan gitu di sini ya. Itu untuk energimu. Kita lihat energi seseorang di sini ya, seberapa jauh gitu dia pergi dalam kehidupan, apa yang dia rasakan ketika jauh darimu. Oke. Oke, aku pakai kartu Cina ya. Apa yang dia rasakan saat ini, yang tidak berkomunikasi ya. Ada hal apa yang terjadi sama dia? Apa sih yang dia inginkan gitu ya dalam hidupnya? Apakah engkau? Apakah ada orang lain? Oke, Pisces. Wow. Oke, di sini dia ini lebih memantaskan dirinya mungkin ya. Karena banyak hal-hal ya, dia itu banyak luka-luka di dalam kehidupan di masa lalu ya. Ya, dia pun sekarang berspiritual ya. Ada The Hermit ya. Dia lebih mencintai kesendiriannya ya. Gitu, mencintai kesendiriannya. Dia masih mencintaimu ya, dirimu masih pilihan yang tepat untuk hidupnya mungkin ya. Dia hanya bisa memantau apa yang sedang kamu lakukan. Dia sedang melihat apa yang sedang terjadi gitu ya. Dia adalah seseorang yang mungkin cukup baik dalam finansialnya ya, seperti itu ya. Ketika mungkin dia lagi banyak masalah gitu, dia mencari tentang bagaimana memulihkan situasi gitu ya di sini. Oke. Ada ciri-cirinya juga gitu, ciri-cirinya ya. Mungkin beberapa diantaranya juga ada yang sudah berspiritual juga, karena banyak hal yang terjadi membuat dia lebih pesat gitu ya kemajuan secara perasaannya gitu. Mungkin jauh dari kalian, dia merasa kesulitan gitu ya, kesulitan dalam mengatasi perasaannya gitu, karena mungkin dia tidak bisa jauh mungkin ya dari kalian, seperti itu ya. Dia di sini ingin memberikan sesuatu hal yang indah gitu ya kepada kalian gitu. Mungkin dia masih mencintaimu atau masih sayang ya kepada dirimu di sini ya. Tapi di sini dia banyak bertemu dengan orang-orang ya, mungkin teman-temannya di sini ya. Setelah dia nggak sama denganmu, dia sendiri ya, dia sendiri. Mungkin banyak hal yang dia tidak mengerti ya, yang tidak mengerti, yang mungkin tidak bisa mengikuti keinginanmu di sini ya. Kayak gitu. Dia mencoba untuk menyembuhkan lukanya juga ya. Mungkin kalian ada luka, dia juga ada luka ya. Menyembuhkan lukanya gitu, karena masih belum bisa berkomunikasi juga mungkin ya. Ada beberapa halangan juga gitu. Mungkin dia tidak ada restu mungkin ya dari keluarganya, seperti itu. Ataupun kalian juga, keluarga kalian tidak merestui gitu.
Jadi banyak faktor ini ya yang membuat kalian mencari tentang keesaan Tuhan. Karena The Hermit ini dikatakan ya seorang pendeta yang mencari cahaya ilahiyah ketika dia sudah tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan lagi gitu, sudah lelah dengan segala yang terjadi gitu ya. Memberikan kekuatan-kekuatan yang baru dalam hidupnya gitu ya. Kalaupun seandainya kalian memang masih ada beberapa pasangan kalian di sini yang belum berubah gitu ya, dia menuju perubahan yang lebih baik ya gitu. Dia ingin adanya satu pertemuan ya, satu pertemuan yang ketika sama-sama udah saling memaafkan satu sama lain gitu ya, karena dia masih menghormatimu gitu ya secara keseluruhan gitu ya. Karena mungkin ada beberapa faktor juga ya kenapa dia pergi seperti itu, ataupun kenapa kalian memilih untuk sendiri karena mungkin banyak kecewa atau sama-sama belum bisa memaafkan dan belum bisa melupakan. Karena ini sepertinya ada tragedi ya, entah dia mungkin ketahuan sama kalian bersama dengan orang lain dan kalian tidak bisa menerimanya, lalu kalian pergi menjauh gitu. Dan ketika dia ketika dia ditinggalkan oleh kalian ataupun dia meninggalkan kalian di sini ya, banyak hal yang terjadi juga gitu ya, membuat dia itu lebih dewasa mungkin di sini ya. Ya mudah-mudahan ada perubahan yang bagus ya, karena ketika hubungan lagi ada masalah terlalu banyak, itu membuat kalian nanti bisa ada konflik-konflik yang datang yang memicu segala sesuatu. Jadi lebih baik memang break dulu sendiri dulu ya, untuk mengetahui tujuan kedepannya apa mau gini-gini aja gitu, atau ada yang lain mungkin yang lebih baik ya menurut kalian bisa menjalani semua itu. Ataupun pasangan kalian di sini yang tidak bisa berubah, yang masih kekanak-kanakan di seperti ini ya, kalian bisa mencari orang yang lebih tepat untuk hidupmu gitu ya, karena hidup ada pilihan gitu ya. Yang mana yang terbaik, yang menurutmu memang mudah untuk dijalani, itu sih intinya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan ya. Semoga resonate. Kalaupun gak resonate berarti bukan rezekinya kalian ya. Terima kasih udah dukung channelnya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Pisces selanjutnya. Oke, makasih Pisces. Dadah.